Muslim Indonesia itu takutnya hanya pada anjing dan babi. Lain-lain nggak takut. Korupsi nggak takut. Bunuh orang nggak takut. Berbuat macam-macam nggak takut. Tapi begitu babi haram. Anjing haram. Islam itu garang-garang gitu ya. Di Timur Tengah garang, di Asia Selatan garang. Itu yang terjadi, membuat orang takut. Yang buat takut itu bukan hanya orang luar Islam. Orang Islam sendiri juga pada takut. Ya, salam sobat kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Tidak Natal, tidak Lebaran, orang Muslim selalu membuat ulah yang membuat kita muak melihatnya. Percaya saja pasti ada juga Muslim di luar sana yang memuak melihat perilaku sesama Muslimnya, secara khususnya saat ini sedang viral dan masih memanas mengenai pelarangan penjualan daging babi di Medan pada momen bulan puasa yang seharusnya menjadi momentum menahan amarah bagi umat Muslim, tetapi faktanya mereka sedang berbuat dosa yang mereka tidak sadari ataupun mereka malah memahaminya sebagai suatu jalan menuju surga. Namun banyak tanggapan terlebih juga dari Pak Panji Gumilang. Saya ajak kita semua untuk menyimak sampai akhir video ini. Muslim Indonesia itu takutnya hanya pada anjing dan babi. Lain-lain nggak takut. Korupsi nggak takut. Bunuh orang nggak takut. Berbuat macam-macam nggak takut. Tapi begitu babi haram. Anjing haram. Jadi tidak Tuhan yang Maha Esa. Jadi Pancasilanya hilang tatkala dihadapkan anjing dan babi. Korupsi jalan. Itu yang korup-korup itu. Yang katanya pernah jadi komandan Departemen Agama itu. Tanyakan, babi merinding dia, lari. Haram. Tapi dana haji katanya itu diembat katanya. Islam itu garang-garang gitu ya. Di Timur Tengah garang, di Asia Selatan garang. Itu yang terjadi, membuat orang takut. Yang buat takut itu bukan hanya orang luar Islam. Orang Islam sendiri juga pada takut. Meningkatnya irreligiositas di Timur Tengah. Irreligiositas apa? Nggak mau beribadah lagi. Karena apa? Rasa frustrasi ya. Karena ada penyiar-penyiar Islam kerjanya itu memarahi orang Islam saja. Sama lah seperti di Indonesia. Orang datang ke masjid malah kemudian dimarah-marahi. Hari Jumat itu dimarah-marahi, masuk neraka. Itulah yang membuat banyak orang Islam atau sebahagian orang Islam itu nggak nyaman di dalam Islam. Nggak nyaman, dia akhirnya ada yang ya kalau yang moderatnya itu mereka ya nggak mau lagi mempraktekkan agama, menjadi orang yang irreligious. Irreligious itu ya nggak mau mengamalkan agama walaupun masih Muslim. Tapi juga ada yang converted to another religion. Jadi pindah agama, ada gejala seperti itu. Gejala seperti itu cukup besar di Timur Tengah, di Turki. Pedagang dan konsumen daging babi Kota Medan menolak surat edaran Wali Kota Medan mengenai larangan penjualan daging babi di Kota Medan, agar semua pedagang diberikan hak untuk mencari nafkah. Jadi ini Asosiasi Pedagang dan Konsumen Daging Babi di Kota Medan yang protes surat edaran dari Wali Kota Medan Pak Riko Waas yang mau menertibkan pedagang daging babi di beberapa lokasi di Kota Medan. Seolah Pak Wali ini lebih berpihak pada tuntutan warga Muslim tempo hari. Pak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak daging babi. Setelah saya baca surat edarannya, alasan ditertibkan itu katanya demi menghormati nilai religius masyarakat. Dilarang jualan berdekatan dengan pemukiman warga Muslim. Sepemahaman saya Pak, koreksi kalau saya salah. Penduduk asli Kota Medan itu kan warga Batak dari mayoritas Kristen. Jadi bisa dibilang daging babi ini kan kearifan lokal di Kota Medan. Kenapa warga Muslim pendatang jadi ngatur tradisi yang sudah ada? Harusnya kan seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita sebagai pendatang harusnya bisa beradaptasi dengan kearifan lokal yang ada. Bukan malah menuntut agar tradisi lokal dihilangkan, menyesuaikan dengan kemauan kita sebagai pendatang.
Jadi menurut saya kebijakan Pemko Kota Medan ini perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang, Pak. Apalagi sudah ada penolakan keras dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka sudah puluhan tahun berdagang, penjara bagi, dan berpecah apabila tidak tutup. Lihat tanggal berapa besok ini. Juga saya siap akan turun. Negara ini bukan negara Islam, Pak, tapi negara Pancasila yang semua harus bisa menerima perbedaan. Bukan semua harus diatur menurut syahwat satu agama saja. Oras, jua-jua, Yahobu. Kami dari Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan dengan ini menolak surat edaran Wali Kota Medan nomor 500.1/1540 tertanggal 13 Februari 2026 yang pada pokoknya mengenai larangan penjualan daging babi di Kota Medan. Kami minta agar Wali Kota Medan mencabut surat edaran tersebut. Kami minta agar semua pedagang diberikan hak yang setimpal untuk mencari nafkah di Kota Medan. Dengan ini kami minta Wali Kota Medan untuk mencabut. Kalau tidak dicabut, kami juga akan melakukan aksi ke kantor Wali Kota dan DPRD Kota Medan. Sekali lagi, Oras, Majua-jua, Enjua-jua, Yahobu. Kami anak Medan unjuk rasa dan protes atas larangan yang dilakukan ormas dan para pengurus masjid buat penutupan daging babi yang ada di Kota Medan di Jalan Turi. Kami protes sebagai konsumen daging babi. Kami ingin daging babi dibuka kembali dan para pengusaha daging babi bisa maju usahanya. Kalian lihat ini, larangan menjual babi kalau terbuka. Kalau tertutup jualan narkoba, Pak. Kalau jualan narkoba tertutup, babinya masalahnya bukan narkoba. Jadi kalau terbuka pun langsung kayak mana rupanya iman kalian? Seculikah iman kalian saking melihat babi langsung gitu tiba-tiba jadi masuk Kristen? Babinya aja nggak ada yang salah. Terus dia juga jual di lapak dia kan? Kecuali jualannya itu depan masjid gitu kan. Misalkan kalian mau sholat taraweh gitu-gitu. Terus kami bilang, babi pak, babi gitu. Barulah salah lah, ini dia jualan di tempat jualan. Terus kami pun nggak nawarin sama kalian pak, itu memang khusus buat kami gitu. Soalnya nanti kalau kalian ikut makin mahal lah babi itu. Maksudku kan kayak gini, kami kurang mengalah apa sih sebagai orang Kristen gitu kan, ya kan? Gereja-gereja kalian tutup, kalian ini pun nggak kami, ya udahlah gitu. Sekarang tiba-tiba makanan terenak kami, masalahnya saking enaknya kurasa jadi iri kalian kan. Macam mana nih orang ini? Daging babi nggak boleh ditutup di Medan ini. Dari nenek-nenek moyang daging babi sudah ada. Kami umat Kristiani bukan berarti tidak berani, tapi kami diam karena kami menjaga umat beragama. Jadi ormas-ormas yang ada di Medan bubarkan, tutup. Jangan jadi pemecah belah kalian ormas-ormas yang ada di Jalan Turi. Daging babi tetap berjalan. Kami menjaga umat Islam yang sedang berpuasa. Salam santun buat kita umat beragama. Saling menghargai. Ya, kalau ditutup daging babi banyak berdampak. Usahanya ditutup, itu yang membuat dia makan. Jadi tolong, lebih baik ormas ditutup dibandingkan daging babi yang ditutup. Oras Medan. Jadi ini Asosiasi Pedagang dan Konsumen Daging Babi di Kota Medan yang protes surat edaran dari Wali Kota Medan Pak Riko Waas yang mau menertibkan pedagang daging babi di beberapa lokasi di Kota Medan. Seolah Pak Wali ini lebih berpihak pada tuntutan warga muslim tempo hari. Pak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak daging babi. Setelah saya baca surat edarannya, alasan ditertibkan itu katanya demi menghormati nilai religius masyarakat. Dilarang jualan berdekatan dengan pemukiman warga muslim. Sepemahaman saya Pak, koreksi kalau saya salah, penduduk asli Kota Medan itu kan warga Batak dari mayoritas Kristen. Jadi bisa dibilang daging babi ini kan kearifan lokal di Kota Medan. Kenapa warga muslim pendatang jadi ngatur tradisi yang sudah ada? Harusnya kan seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita sebagai pendatang harusnya bisa beradaptasi dengan kearifan lokal yang ada. Bukan malah menuntut agar tradisi lokal dihilangkan, menyesuaikan dengan kemauan kita sebagai pendatang. Jadi menurut saya kebijakan Pemko Kota Medan ini perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang, Pak. Apalagi sudah ada penolakan keras dari berbagai lapisan masyarakat. Negara ini bukan negara Islam, Pak, tapi negara Pancasila yang semua harus bisa menerima perbedaan. Bukan semua harus diatur menurut syahwat satu agama saja. Saya Ketua Umum Pemuda Marga Sedima organisasi kesukuan suku Karo. Permasalahan ini, masalah babi di Kota Medan,
Jadi ada salah satu organisasi untuk mendesak kepala daerah, wali kota Kota Madiun, yaitu Bapak Eko Waas. Jadi supaya menutup semua pedagang-pedagang babi. Jadi saya berharap pada Bapak Wali Kota Eko Waas, ketika permasalahan ini, sebagai wali kota harus ambil kebijakan, betul-betul dipikirkan, betul-betul bijak. Jangan sempat ada kegaduhan. Dan kita juga harus tahu mereka sudah puluhan tahun berdagang, opera babi atau segala. Tinggal lagi kebersihan itu sangat perlu. Ini pun saya berharap kalau misalnya Bapak Wali Kota disyap atau ditekut-tekuti 3 kali 24 jam, apabila tidak ditutup, kami akan shopping turun. Lihat tanggal berapa dia shopping. Juga saya siap akan turun membela kebenaran. Juga saya berharap para pengusaha babi saudara-saudara saya, kebersihan dijaga. Jadi Kota Medan ini kota memang betul-betul kebersamaan. Jadi jangan wali kota saat ini sehingga ada kegaduhan. Ini tidak main-main. Apabila ini terjadi kegaduhan, ini biasa. Ini betul-betul bijak wali kota. Sebagai wali kota, kalau sempat ini terjadi kegaduhan, ini tidak main-main. Jadi itu yang saya harapkan. Jangan takut, banyak kebenaran, diutamakan kebenekaan. Dan ini Kota Medan, kota toleransi, kota kebersamaan. Demikian dari saya sebagai Ketua Umum Pemuda Bergaris 5, organisasi kesukuan suku Karo. Saya cinta perdamaian. Oknum ormas agama, tertibkan lapak penjualan daging babi, atau kami yang lakukan sendiri. Lalu dibalas sama pedagang. Begitu mereka aksi, akan kami tangkap pakai keranjang babi. Kepada para pedagang babi di Medan, terutama yang jualan di badan jalan, tolong adab diutamakan. Mereka itu manusia, bukan babi. Jangan dimasukkan ke keranjang babi. Ada cara yang lebih baik. Ambil minyak babi, campur ke air, siapkan semprotan. Kalau mereka rese, langsung semprot. Cara ini jauh lebih efektif, efisien, dan ekonomis loh. Halo semua. Pertama, saya mengucapkan bravo untuk teman-teman kita di Kota Medan yang sudah berani untuk melawan penjajahan Islam. Semoga perjuangan teman-teman semua dalam melawan penjajahan bisa berhasil. Kedua, saya ingin menanggapi ide dari saudara kita Eliezer Tarigan, membuat cairan yang mengandung minyak babi lalu dimasukkan ke dalam botol semprotan. Menurut saya ide ini sangat brilian. Cairan ini akan ampuh untuk mengusir jin muslim. Jin muslim akan takut sekali dengan cairan minyak babi ini. Karena kalau mereka terkena cairan minyak babi ini, Tuhan mereka akan merasa tersinggung dan marah. Sehingga Tuhan mereka akan mengutus malaikat mundar-mandir untuk menghukum mereka dengan azab yang pedih di neraka. Karena ampuh untuk mengusir jin muslim yang suka mengganggu, cairan ini bisa menjadi bisnis baru. Teman-teman bisa buat produk cairan suci pengusir jin muslim ini, dikemas dengan baik, lalu dijual dengan harga yang tinggi. Jangan lupa di labelnya tertulis dengan jelas mengandung babi non-halal. Tetapi, ada satu masalah dengan ide saudara Eliezer Tarigan, yaitu air dan minyak tidak bisa bercampur. Jadi kita tidak bisa minyak babi dicampur ke air. Oleh karena itu, saya memberikan solusi yang lebih tepat. Ambil tulang dan sisa babi yang tidak dijadikan makanan, lalu direbus dalam air sekitar 4-12 jam. Produk yang dihasilkan biasa disebut air kaldu babi. Air kaldu babi ini biasanya mengandung lemak, kolagen, gelatin, dan mineral. Setelah teman-teman rebus, teman-teman bisa saring tulang dan sisa babi, dikeringkan, digiling, lalu dijadikan produk pupuk atau campuran pakan ternak. Setelah disaring, teman-teman bisa dengan mudah memisahkan lemak babi yang mengapung di atas untuk dijadikan produk lemak babi. Nah, jika teman-teman merebus tulang dan sisa babi itu dengan suhu di bawah 40 derajat Celcius, ditambah perlakuan khusus yang cukup rumit, teman-teman bisa mendapatkan air yang mengandung kolagen. Tetapi, jika teman-teman rebus dengan suhu di atas 40 derajat Celcius, struktur kolagen akan pecah dan menjadi gelatin ketika dingin. Kolagen dan gelatin bisa juga teman-teman jual. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan air suci pengusir jin muslim?
Yang pertama, teman-teman bisa dapat dengan cara menampung uap air ketika teman-teman masak tulang dan sisa babi itu, lalu melakukan proses pendinginan atau kondensasi supaya menjadi air lagi. Atau yang kedua, kalau teman-teman tidak mau repot masak, menampung uap, dan lainnya, teman-teman cukup menggunakan air yang digunakan untuk mencuci daging dan tulang babi sebelum memasak. Air yang digunakan untuk mencuci daging dan tulang babi sudah cukup haram untuk mengusir jin muslim atau untuk menghantar mereka disiksa malaikat mundar-mandir di neraka. Jadi, biaya produksi air suci pengusir jin muslim ini sangat murah dan cuannya sangat besar. Ini bisnis yang bagus. Nah, yang ketiga, saya ingin menanggapi ini. Akhirnya Pemko Medan memberikan klarifikasi terkait polemik yang terjadi akibat surat edaran wali kota yang melakukan penertiban terhadap lapak-lapak daging non-halal di beberapa tempat di kawasan Kota Medan. Yang menarik dari berita ini adalah pernyataan dari pelaksana tugas Kadis Koperasi UKM Perindustrian yang mengatakan pentingnya labelisasi itu yang pertama untuk menghargai mereka yang tidak memakan daging non-halal. Kemudian disampaikan juga agar mereka tidak salah membeli dan memakan. Nah, ini agak lain alasannya menurut saya. Setahu saya daging hewan-hewan ini kan memiliki bentuk, tekstur daging, dan aroma yang khas yang berbeda satu dengan yang lain. Apalagi kalau yang digantung itu adalah bagian-bagian ataupun potongan tubuh tertentu seperti kepala ataupun kaki. Jadi sebenarnya sangat kecil kemungkinan kalau tujuannya labelisasi itu untuk menghindari orang salah di dalam membeli. Kemudian ketika calon pembeli ragu, dia pasti akan mengkonfirmasi dengan bertanya ini daging apa. Semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Advokat Frans Harahap SHMH. Kita mau bahas lagi tentang surat edaran Wali Kota Medan yang melarang berjualan di trotoar di bahu jalan untuk daging babi dan daging non-halal lainnya. Jelas surat edaran ini diskriminatif. Di mana diskriminatifnya? Karena alasannya untuk menghargai umat agama tertentu. Ya, dan diskriminatifnya hanya kepada daging babi, daging anjing, dan daging non-halal lainnya. Non-halal menurut siapa? Kan begitu. Ini diskriminatif. Walaupun tujuannya dibilang untuk kebersihan penataan lingkungan, harusnya untuk semua pedagang atau dagangan yang di bahu jalan. Jadi ini tentu bisa kemana-mana dampaknya, karena belum jelas nanti pedagang ini bisa jualan di mana. Ya, kalau tentukan yang jelas berapa harganya, pastikan mereka pindah, dapat tempatnya sehingga mereka bisa jualan lagi. Kalau tidak akan berdampak kepada bisnisnya mereka, keluarganya juga. Rumah makan yang menggunakan daging babi, rumah makan Batak, rumah makan Chinese dan lain-lainnya juga termasuk sebagian besar suku Batak yang menggunakan babi sebagai makanannya dalam adatnya juga akan terganggu. Oleh karena itu harus segera dilakukan upaya hukum. Apa upaya hukum yang dilakukan? Yang pertama, ajukan keberatan kepada Wali Kota Medan dalam 21 hari sejak diterbitkan. Jadi ajukan surat keberatan. Dan kemudian jika ditolak atau tidak ditanggapi, ajukan banding administratif ke Gubernur Sumatera Utara. Jika Gubernur Sumatera Utara tidak menanggapi ataupun menolak lagi, baru ajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Itu syaratnya ya. Dan saran dari saya supaya menjadi lebih efektif, segera teman-teman pedagang daging babi bentuk asosiasi. Ya, supaya kuat bersatulah untuk kebaikan bersama, saling mendukung, saling membantu ya. Segera bentuk asosiasi, kemudian buat argumentasi tentang diskriminasi ya. Satu saran tambahan lagi dari saya, mengingat tenggang waktu 21 hari kerja
untuk mengajukan keberatan setelah surat edaran diterbitkan itu sangat singkat, maka jika proses badan hukum itu memakan waktu, Anda bisa mengajukan dulu keberatan sebagai kelompok pedagang, ya, agar tidak kehilangan hak hukum, sembari memproses legalitas asosiasi untuk tahapan gugatan peradilan tata usaha negara. Dan untuk membantu teman-teman yang lain, tolong video ini diviralkan, disampaikan kepada teman-teman para pedagang kaki lima, khususnya yang jualan daging babi. Salam keadilan. Nah, dari apa yang kita dengar dari saudara advokat Frans Harahap, sepertinya masih banyak teman-teman yang belum tahu tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang sudah disahkan pada tahun 2014 dan sudah diterapkan sekarang. Undang-undang ini mewajibkan semua produk dan jasa di Indonesia untuk mencantumkan sertifikat halal supaya bisa dijual di seluruh Indonesia. Tidak peduli apakah di daerah mayoritas Muslim atau mayoritas non-Muslim, semua produk dan jasa wajib bersertifikat halal. Kalau tidak mau bersertifikat halal, tidak boleh dijual di Indonesia atau harus pasang label non-halal. Undang-undang inilah yang menyebabkan aparat pemerintah melarang penjualan produk babi seperti yang terjadi di Medan. Jadi usulan untuk protes ke wali kota, gubernur atau peradilan tata usaha tidak ada gunanya karena salah alamat. Seharusnya yang dilakukan adalah gugat Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Mahkamah Konstitusi. Kami dari tim channel Tanpa Ragi sudah menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi ditolak karena kurangnya dukungan masyarakat atas perjuangan yang kami lakukan. Jadi saya berharap momentum protes dari teman-teman produsen dan konsumen produk babi bukan hanya dilakukan di Medan, tetapi di seluruh Indonesia. Bukan memprotes para aparat yang hanya menjalankan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tetapi langsung protes besar-besaran untuk mencabut Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu sendiri. Hanya dengan demo dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka Undang-Undang Diskriminatif Wajib Halal yang menyebabkan pelarangan penjualan babi ini bisa dihapus dari Indonesia. Ya, sobatku yang terkasih, kita semua telah menyimak dan semoga Bapak Ibu berkenan untuk menyimak sampai akhir video ini karena menurut saya tanggapan dari umat muslim ini, umat muslim yang moderat, umat muslim yang netral, seperti Bapak Panji Gumilang, Abu Janda, yang mana mereka ini adalah muslim netral yang tidak suka pusing dengan umat agama lain, secara khususnya agama Kristen. Saya secara pribadi cukup muak dan melihat mereka ini, umat muslim ini, seolah-olah saya malah kasihan karena mereka ini terlalu menganggap dirinya sebagai ahli surga, tetapi faktanya mereka ini sedang berbuat dosa yang sangat besar karena hobi mereka mengganggu ketenangan umat agama lain, sementara umat agama lain, katakanlah umat Kristen, tidak pernah repot dengan orang-orang Islam di luar sana. Kiranya video ini menyadarkan dan mari kita membuka logika dan akal sehat kita di dalam beragama. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman semua. Demikian, Tuhan memberkati dan sampai jumpa.